Di video ini akan membahas suatu teknik untuk optimisasi namanya gradient descent. Jadi optimisasi seperti apa? Jadi misalnya kita punya sebuah fungsi f fungsi w, di mana w itu adalah secara general vektor dimensi d, lalu f fungsi w itu skalar, jadi f itu dia dari r dimensi d ke skalar gitu. Kemudian tujuan kita adalah kita mau mencari w yang membuat f fungsi w itu minimum. Jadi kita mau mencari w-nya itu apa supaya f fungsi w itu minimum. Jadi contoh paling sederhananya apa? Kalau misalnya w-nya itu skalar, maka kita bisa plot seperti ini. Misalnya ini w, terus ini f fungsi w, begitu kan. Misalnya kita punya fungsi seperti ini, maka kita mau mencari w di mana dia optimum gitu. Misalnya di titik sini kan, di titik sini nilai f-nya itu optimum kan. Jadi kita mau mencari w ini, w optimum begitu. Nah, jadi ini gradient descent ini teknik yang populer. Jadi seperti apa? Jadi kita mulai algoritma gradient descent itu kita mulai dengan kita initialize w, jadi suatu w0 gitu. Kemudian kita secara iteratif, jadi gradient descent ini maksudnya teknik numerik ya. Kan sebenarnya kita tahu kalau misalnya mau mencari f fungsi w itu gimana sih, bisa aja kita turunin gradiennya, terus ini kan optimum ini di saat gradiennya itu 0 kan. Tapi ini teknik yang bisa dibilang numerik atau iteratif begitu. Jadi kemudian secara iteratif kita lakukan WT plus 1. Jadi ini 0 dan T plus 1 ini apa? Ini adalah subscript yang menyatakan dia iterasi keberapa. Jadi ini 0, ini artinya iterasi mula-mula. Kita initialize W0, terserah mau di initialize W0 apa aja. Kemudian kita lakukan secara iteratif WT plus 1 sama dengan WT dikurangin alfa gradient f di evaluasi di WT. Alfa ini apa? Alfa ini adalah step size-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini, jadi katakanlah kita initialize W0 di sini, di sini. Kemudian kita hitung gradiennya, yang kalau dalam kasus ini gradiennya itu seperti ini kan, adalah tangentnya. Misalnya kemudian kita alfanya 0,1, artinya kan kita jalan, kita ngikutin gradiennya, lalu kita kali 0,1. Jadi kita misalnya ini katakanlah ini W0, kemudian kita jalan ke sini, ini W1, kemudian kita hitung gradiennya, lalu ini W2 gitu, terus-terusan gitu kan. Jadi kan ini iterasi, persamaan update dari gradient descent-nya begitu. Lalu yang mau dibahas di sini itu adalah kenapa gradient descent bekerja dan apa maksudnya gradient descent itu bekerja. Jadi kenapa? Oke, mungkin kita mulai dari apa maksudnya gradient descent itu bekerja. Jadi maksud dari gradient descent itu bekerja adalah gradient descent ini akan nilai dari f fungsi w ini akan turun. Ini maksudnya, ini apa artinya gradient descent itu bekerja adalah sepanjang iterasi, over the iteration, fungsi fw ini nilainya akan turun. Ini kan objektif yang mau kita minimalisasi gitu kan. Akan turun asal step size-nya alpha ini cukup kecil gitu. Kenapa? Misalnya kalau misalnya alfanya kegedean kan bisa aja dia dari sini dia loncat malah ke sebelah sini gitu. Tapi kan kalau misalnya alfanya kecil-kecil, dia akan turun asal alfanya cukup kecil. Lalu W-nya ini akan menuju kepada W star, di mana di titik W star ini gradien dari F itu nilainya menuju 0 gitu. Jadi ini
Pertama-tama ini definisi gradient descent. Apa sih maksudnya gradient descent itu bekerja? Apa maksudnya bekerja? Bekerja itu artinya adalah nilai dari objective functionnya ini akan terus turun sepanjang iterasi asal alfanya cukup kecil. Dan W-nya ini akan menuju, maksudnya gradiennya ini lama-lama akan menuju 0 gitu. Jadi bekerja ini enggak, jadi kalau misalnya fungsinya convex, kalau fungsinya convex kan dia cuma ada satu lokal optimum, yang yang juga adalah global minimum, maka dia akan converge ke global minimumnya. Tapi kalau fungsinya nggak convex, misalnya fungsinya seperti ini, gradient descent tidak garanti kalau misalnya dia akan converge ke global optimum. Tergantung di mana kita initialize W0-nya, bisa aja dia converge ke lokal optimum yang bukan global optimum gitu kan, sebenarnya global optimumnya di sini. Tapi maksudnya di sini bekerja adalah dia akan converge ke lokal minimum begitu. Jadi ini definisi gradient descent itu bekerja. Jadi kita mau, sekarang yang berikutnya adalah kita mau membuktikan kenapa gradient descent itu bekerja. Di mana definisi bekerja itu adalah ini definisi bekerja. Oke. Jadi ini pembuktiannya. Pertama-tama, jadi kita mau kan tadi kan definisi bekerja adalah fungsi f ini nilai objektifnya akan turun sepanjang iterasi asal alfa cukup kecil begitu kan. Jadi pertama-tama ada asumsi dulu. Ada asumsi yang kita buat sebelum pembuktiannya ini. Asumsinya adalah second derivative dari fungsi f ini bounded. Dan gradien dari f ini dia Lipschitz continuous. Apa maksudnya gradien dari f itu Lipschitz continuous? Itu secara by definition dia maksudnya adalah norm dari gradien di X dan gradien di Y itu lebih kecil dari suatu konstanta L dikali X minus Y, norm dari X minus Y. Jadi ini adalah definisi kalau definisi dari gradien F itu Lipschitz continuous. Jadi artinya for any X and Y, untuk X dan Y-nya itu apapun, maka gradien dari F dikurang gradien dari F di titik X dan gradien dari F di titik Y, ini untuk X dan Y-nya apapun, dia akan lebih kecil daripada L dikali normnya dari X minus Y. Jadi ini adalah definisi dari gradien F itu Lipschitz continuous. Jadi ini asumsi yang akan kita buat. Ini asumsinya yang akan dibuat untuk membuktikan kalau misalnya gradient descent itu bekerja, di mana definisi bekerja itu seperti tadi. Ini maksudnya apa? Ini jadi artinya fungsinya yang kayak apa ya, kalau secara kasarnya smooth aja. Jadi ini mungkin untuk lebih jelasnya saya akan kasih contoh counter example di mana gradien fungsi seperti apa yang gradiennya itu enggak Lipschitz continuous gitu. Jadi contohnya adalah fungsi f, misalnya katakanlah fx itu adalah absolute x. Jadi kalau kita punya fx itu absolute x kan dia seperti ini kan. Ini nih gradiennya itu enggak Lipschitz continuous. Kan kita lihat kalau di daerah sebelah sini gradiennya itu minus 1, di daerah sebelah sini gradiennya ini plus 1. Jadi kita maksudnya dia nggak Lipschitz continuous apa? Kita nggak bisa cari skalar L di mana fungsi ini akan memenuhi persamaan ini, gitu kan? Nah, jadi untuk fungsi seperti ini nih, gradient descent ini tidak converge. Kenapa tidak converge? Contohnya begini, saat kita di titik sini, kan saat misalnya kita di sini, kan gradiennya negatif, dia akan ke sebelah sini, gitu kan? Lalu di sini dia akan ke sebelah sini karena gradiennya negatif dan sama akan minus 1. Di sini dia akan ke sebelah sini.
Tapi gradien ini nggak ada yang 0 nih, kalau kita lihat di sini dia akan ke sebelah sini. Di sini sekarang udah gradiennya positif, jadi dia akan ke sebelah kiri lagi. Di sini negatif, dia akan ke sebelah kanan lagi. Jadi kita bisa lihat dia tuh nggak converge gitu. Makanya kita buat asumsi kalau misalnya fungsi-fungsi yang kita akan observe kalau gradien descent itu bekerja, dia adalah fungsi yang gradien f-nya itu Lipschitz continuous. Nah, sebelumnya ini asumsi ini bukan satu-satunya asumsi yang bisa kita buat gitu. Ada cara-cara lain, ada asumsi-asumsi lain untuk approach kepada pembuktian ini. Tapi di kali ini yang akan dipakai gitu. Nah, kita bisa menyatukan implikasi dari second derivative f-nya itu bounded dan gradien f itu Lipschitz continuous. Dua ini bisa kita combine menjadi Hessian dari f itu nilai sorry ini bisa juga, cuma yang akan dipakai di sini adalah dua ini akan dikombine jadi nilai absolut dari U transpose Hessian dari F dan U. Ini kan skalar ya, U transpose Hessian U ini kurang dari atau sama dengan L dikali norm U kuadrat begitu. Jadi kalau kita bisa turunin dari dua asumsi ini, kalau ini tuh benar gitu. For any x NU ya. Oke, jadi ini asumsi yang akan kita pakai. Dan asumsi lain adalah kalau misalnya alfanya cukup kecil gitu. Dimana nanti kita akan define cukup kecil tuh maksudnya apa, oke? Nah, oke, kita mulai pembuktiannya ya. Jadi kan tadi kita mau membuktikan kalau objektifnya itu akan turun dan lama-lama akan approach ke titik di mana gradiennya 0. Tadi kan kita punya kalau misalnya stepnya gradien di sini itu WT plus 1 sama dengan WT dikurang alfa dikali gradien F di evaluasi di WT. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya nilai objektifnya di T plus 1 itu adalah F dari, kita masukin WT plus 1-nya, WT minus alfa dikali gradien F di WT, begini kan. Lalu sekarang kita bisa expand ini dengan Taylor Theorem. Jadi atau dengan aproksimasi Taylor. Jadi kita bisa expand ini jadi fungsi FWT kemudian dikurangin alfa gradien F di WT seperti ini. Ini kan term yang dimana first derivatifnya, kemudian second derivatifnya itu ada setengah. Seperti ini. Lalu sebenarnya itu kita harusnya expand sampai dia yang infinity gitu, sampai ini kan zero order term, ini first order term, ini second order term, lalu sampai infinity gitu kan kalau kita mau exactnya. Tapi Taylor's theorem itu juga bisa bilang juga, jadi kita cukup aja expand sampai yang kedua. Tapi ini kalau kita lihat ini bukan WT lagi, tapi ini sebuah variabel yang kita nggak tahu nilainya gitu. Jadi Taylor's theorem itu bilang kalau kita bisa aja expand sampai kedua, tapi ini bukan WT gitu. Ini apalah bilang aja zeta t gitu atau epsilon t begitu. Jadi ini Taylor's theorem. Taylor's theorem itu nggak selalu kita harus sampai infinite series, tapi kita bisa aja stop sampai order tertentu. Tapi dia bukan dievaluasi di WT lagi, tapi mungkin suatu konstanta yang lain begitu kan. Nah, ini kan sama dengan begini. Ini jadi dari step untuk detailnya bisa aja lihat Taylor's theorem di Wikipedia atau di mana, ada banyak versi cara penulisannya, tapi intinya sama gitu. Jadi dari step sini ke step sini itu adalah Taylor's theorem. Kemudian berikutnya ini kita bisa lihat kalau misalnya
ini kan gradien dari F itu kan vektor. Vektor transpose vektor itu kan sama dengan dot produknya atau normnya, norm kuadratnya. Jadi ini kan bisa kita tulis FWT dikurang alfa norm dari gradien F gitu kan. Ditambah, ini kan bisa kita lihat alfa kuadrat per 2 gradien dari F transpose Hessian dari F lalu dikali gradien dari F gitu. Nah, sekarang kita akan pakai tadi yang asumsi kita di mana gradien F itu ellipsis continuous dan gradiennya F itu bounded untuk mengganti yang ini. Jadi kalau kita lihat tadi asumsi kita, definisi dari gradien F itu ellipsis continuous adalah for any U and any X, norm dari U transpose gradien kuadrat F U kurang dari L gradien dari U kuadrat gitu kan. Jadi kita bisa lihat juga kalau misalnya fungsi ini kan kalau kita apply asumsi kita ke sebelah sini, jadi di mana U-nya itu di sini adalah gradien dari FWT dan X-nya itu adalah epsilon T ini di sini. Maka kita tahu kalau nilai ini itu kurang dari sama dengan L dikali gradien dari FWT ini dikuadratin gitu kan. Nah, sekarang kalau kita punya, jadi ini tuh dari ellipsis continuity dan gradien F-nya itu bounded. Nah, jadi kalau kita punya ini ditambah sesuatu yang kurang dari L dikali ini, jadi artinya ini kan kurang dari sama dengan kan. Jadi ini kita ganti dari equality jadi inequality. Kurang dari sama dengan FWT minus alpha ini ditambah alfa kuadrat per 2 L ini. Oke. Kemudian sekarang kita akan, jadi kita bisa lihat ini kan, atau juga bisa kita tulis jadi FWT dikurang alfa 1 minus alfa L per 2 ini. Lalu kita bisa lihat kalau misalnya kalau kita pilih alfa L-nya itu kurang dari sama dengan 1 ya kan. Kalau alfa L-nya kurang dari sama dengan 1, katakanlah kalau alfa L-nya itu 1, maka ini kan jadi setengah gitu kan. Atau kalau alfa L-nya kurang dari sama dengan 1, atau kalau misalnya dia kurang dari 1, katakanlah dia 0,5, maka ini kan jadi 0,75 begitu kan. Jadi ini kalau kita bisa lihat ini pertidaksamaannya bisa kita tulis jadi kalau misalnya kita masukin asumsi alfa L kurang dari sama dengan 1, ini akan jadi FWT dikurang alfa per 2 ini. Ngomong-ngomong, L ini kan tadi kan dari gradien F itu ellipsis continuous. Jadi nilai L ini tuh tergantung dari objektif fungsinya gitu. Dimana L itu properti dari fungsi objektifnya begitu. Dari bentuk fungsinya atau dari fungsi objektifnya bisa dibilang. Nah, jadi ini kita bisa lihat kita punya pertidaksamaan kalau FWT plus 1 itu kurang dari FWT dikurang alfa per 2 gradien ini kuadrat gitu kan. Atau bisa kita tulis FWT plus 1 atau FWT dikurangin FWT plus 1 itu lebih besar dari alfa per 2 ini kan. Nah, di sini kalau kita lihat ini menunjukkan kalau ini kan apa artinya. Jadi misalnya kita punya FWT-nya itu segini. Ini FWT. FWT plus 1-nya ini
Jadi kita bisa lihat kalau FWT ke FWT plus 1 ini, ini apa? Ini artinya kan penurunan dari nilai objektif fungsi kita itu lebih digaranti untuk setiap stepnya, digaranti kalau dia minimal itu alfa per 2 dikali gradien FWT kuadrat gitu kan. Jadi ini pertidaksamaan ini membuktikan kalau objektif fungsi kita digaranti untuk turun setiap iterasi. Ini kan for any t gitu kan, untuk setiap iterasi. Jadi dari sini kita udah membuktikan kalau dengan asumsi kita kalau misalnya gradiennya f itu bounded dan dia L Lipschitz continuous, di mana nilai L itu bergantung kepada objektif fungsinya. Asal alfanya cukup kecil itu apa? Kalau di sini kita bikin asumsi, ya udah kalau misalnya alfanya itu kurang dari L, maka penurunan dari objektif fungsinya di setiap iterasi itu minimal alfa per 2 dikali gradien FWT kuadrat gitu. Oke, lalu kan yang kedua, tadi dari definisi kita kalau misalnya gradien desain itu bekerja adalah selain di F-nya itu turun setiap iterasi, W-nya itu akan gradiennya itu akan menuju 0 gitu kan lama-lama. Oke, kita akan buktikan kalau gradiennya akan menuju 0 lama-lama. Gimana caranya? Jadi kita punya ini kan, kita punya pertidaksamaan ini, kita akan jumlahkan, maksudnya jumlahkan bagaimana? Kita akan menjumlahkan ini over T iterasi, maksudnya gimana? Jadi kan kita bisa tulis ini, FW0, kalau saat T-nya 0 kan ini FW0 dikurangin FW1 lebih besar daripada sama dengan alfa per 2 gradien FW0 kuadrat gini kan. Lalu kita bisa juga tulis FW1, kalau saat T-nya 1 kurangin FW2 gini kan, lebih besar dari sama dengan alfa per 2 gradien FW1 kuadrat gitu kan. Lalu kita bisa lagi tulis seterusnya sampai kita tulis FWT-1 dikurang FWT. Ini lebih besar dari sama dengan, coba lihat sini. Alfa per 2 gradien dari FWT-1 kuadrat gitu kan. Nah, kalau kita jumlahin ini semua, ini kan yang sebelah sini bisa kita lihat kalau ini telescoping ya, maksudnya apa? Jadi banyak term yang cancel. Term sini akan cancel dengan term sini. Lalu term sini akan cancel dengan term sini. Lalu nanti term sini akan cancel dengan term sini. Jadi kita tinggal sisa 2 term, yaitu yang sebelah sini dan yang sebelah sini gitu kan. Jadi ini bisa kita tulis kalau FW0 dikurang FWT itu dia lebih besar dari, ini bisa kita tulis sebagai alfa per 2 sigma T sama dengan 0 sampai T-1 dari gradien FWT kuadrat gitu kan. Jadi sekarang kita punya pertidaksamaan ini, dimana menunjukkan penurunan dari iterasi ke 0 sampai ke T itu minimal sebesar ini begitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya katakanlah F star itu adalah global optimumnya ya kan. F star itu adalah global optimumnya, artinya apa? Kalau F star itu adalah global optimum, maksudnya di sini adalah global minimumnya. Kalau F star itu adalah global minimumnya, maka kita tahu kalau semua kalau misalnya F star itu pasti lebih kecil atau sama dengan Fx gitu kan, untuk any x gitu, karena ini dia minimumnya gitu kan. Jadi pasti apapun itu F dievaluasi dimanapun itu minimal pasti F star itu lebih kecil atau sama dengan gitu kan. Nah, jadi sekarang kita akan, jadi artinya apa? Artinya kalau kita pakai ini, maka FW0 dikurangin F star
itu kan pasti akan lebih besar dari FW0 dikurangin FWT gitu kan. Soalnya kan misalnya kan katakanlah ini F star nih paling minimum kan. Terus ini FW0 gitu kan. FWT itu kan pasti di atas F star karena F star itu global minimum gitu kan. Jadi ini FWT gitu kan. Jadi FW0 dikurangin F star ini kan pasti lebih besar dari FWT dikurangin F star gitu kan. Jadi kita bisa substitusi ini ke persamaan kita yang di atas, yang di sebelah sini. Kalau ini FWT sekarang kita ganti dengan F star, lalu kan ini kan pertidaksamaannya lebih besar, ini juga lebih besar, jadi bisa gitu kan. Jadi kan artinya kan FW star dikurang FW0 dikurangin dikurangin F star, ini kan lebih besar daripada FW0 dikurangin FWT. Dan ini lebih besar juga dari alfa per 2 sigma T sama dengan 0 sampai T min 1 dari gradien F gini. Lalu kalau kita nggak peduli yang di tengahnya apa, jadi kita bisa tulis saja kalau FW0 dikurangin F star, ini lebih besar dari alfa per 2 sigma T0 sampai T min 1 ini. Oke. Nah, ini kan dievaluasi dari T-nya 0 sampai T-nya T min 1 begitu kan. Kita kan jadi maksudnya apa? Artinya nilai dari gradien F, norm dari gradien F ini kan beda-beda. Saat T-nya 0, T-nya T1, T-nya T2, T-nya T min 1. Ini bisa juga kita tulis ini lebih besar dari alfa per 2 dikali ini kan dari T-nya 0 ke T-nya T min 1 itu kan ada T kali minimum T 0, 1, T min 1 gradien FWT kuadrat gitu kan. Jadi maksudnya apa? Katakanlah gradien FWT ini, misalnya gradien FWT ini paling kecil nilainya saat dia T-nya sama dengan 3 gitu misalnya. Kan pertidaksamaan ini bisa kita ganti dengan, ya udah kita asumsiin aja, jadi ini itu gradien F di W3 lalu dikali sebanyak T kali gitu kan. Kan ini kan pasti lebih besar daripada kalau itu paling kecil terus dikaliin T kali aja gitu. Nah, jadi kita punya pertidaksamaan ini. Lalu kita bisa lihat di sini kalau kita tulis, jadi kita punya kalau FW0 dikurangin F star itu lebih besar daripada ini. Nilai minimum gradien sepanjang iterasi gitu kan. Atau bisa juga kita tulis kalau nilai minimum dari gradien kita sepanjang iterasi itu lebih kecil dari 2 FW0 minus F star dibagi alfa T begitu kan. Nah, jadi ini pertidaksamaan akhir kita. Oke, apa aja yang bisa kita amati dari sini? Artinya apa? Kita bisa lihat kalau T-nya menuju infinity, maka ini akan menuju 0 gitu kan. Nilainya makin lama akan menuju 0. Jadi artinya apa? Di sebelah kiri ini kita punya sepanjang iterasi T, itu gradiennya berapa aja sih? Minimum dari gradien kita sepanjang iterasi T itu berapa? Jadi sepanjang kita iterasi over T kali itu, nilai minimum gradiennya itu akan lebih kecil daripada ini. Jadi di mana kita bisa lihat ini kan convergence-nya kalau T-nya tuh menuju infinity, kalau kita iterasinya semakin banyak, maka nilai minimumnya itu akan menuju 0. Di sini memang kita tidak bilang kalau misalnya nilai minimumnya itu adalah di iterasi ke T infinite gitu. Kita cuma bilang kalau misalnya nilai minimum gradiennya itu dari sepanjang kita iterasi akan menuju 0, tapi kita tidak bilang kalau minimumnya itu terjadi di T-nya infinite. Tapi sebenarnya di sini bisa kita lihat juga kalau minimumnya itu akan terjadi makin lama kalau misalnya T-nya itu makin banyak begitu. Jadi di sini kita bisa bilang kalau gradien terkecil yang kita observasi setelah T iterasi itu makin lama makin kecil.
proporsional dengan seper-T atau banyaknya iterasi. Jadi gradient descent itu di sini bisa kita lihat dia converge atau maksudnya gradiennya itu menuju 0 selama kita lihat gradien terkecil gitu. Apakah ini berarti kalau gradient descent itu akan converge ke global optimum? Enggak, begitu kan. Tapi kalau ini dia menggaranti kalau dia akan converge ke lokal optimum. Tapi kalau fungsinya itu convex, maka lokal optimumnya itu akan sama dengan global optimum. Jadi untuk fungsi convex atau strongly convex, maka gradient descent converge ke global optimum begitu. Jadi untuk recap di sini, apa yang udah dikerjain? Jadi ini pertama kita define ini adalah update step dari gradient descent untuk mencari nilai optimum atau W yang membuat fungsi f itu optimum. Lalu kenapa kita di sini akan melihat kenapa update step ini tuh bisa bekerja begitu dan apa maksudnya untuk dia bekerja. Jadi gradient descent itu bekerja kalau nilai dari fungsi f-nya itu akan terus-terus turun asal alfanya cukup kecil atau asal step size-nya cukup kecil. Dan gradient dari f itu akan converge menuju 0. Jadi ini definisi kita, gradient descent itu bekerja itu maksudnya apa sih? Oke, jadi kita akan membuktikan ini. Kenapa dengan update step seperti ini gradient descent itu bisa bekerja? Untuk membuktikan itu kita membuat asumsi yaitu second derivative dari f-nya itu bounded dan gradient dari f itu Lipschitz continuous. Ini adalah definisi dari Lipschitz continuity. Lalu dengan dua ini itu bisa kita satuin jadi persamaan yang seperti ini. Ini bisa lihat juga di internet atau apa untuk kalau lebih jelasnya gitu kan. Tapi kalau kita bisa tunjukin kalau untuk dua ini ekuivalen dengan ini. Lalu kemudian kita lakukan manipulasi, lalu kita dapat pertidaksamaan pertama, di mana ini kita menunjukkan kalau penurunan dari nilai objektif fungsi kita itu digaranti minimal sebesar ini. Jadi ini membuktikan poin kita pertama dari gradient descent itu bekerja, yaitu objektif fungsinya nilainya terus turun setiap iterasi begitu, asal alfanya cukup kecil. Kemudian kita bisa jumlahkan pertidaksamaan ini, lalu di sebelah kirinya itu telescoping, jadi banyak yang dicoret-coret, lalu kita dapat pertidaksamaan ini. Di mana ini kita bisa melihat kalau nilai terkecil dari gradien f yang kita bisa amati sepanjang T iterasi itu akan terus-terus turun proporsi ke seper T. Jadi seper T atau T itu banyaknya iterasi. Jadi gradient descent itu converge selama kita lihat dari, kalau untuk dari pertidaksamaan ini selama kita lihat dari gradien terkecilnya begitu kan. Oke, makasih.